Al-kutubul munazzalatu, kitab-kitab yang diturunkan. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu fi Ibn Hibban, dalam kitab Ibn Hibban. Annal kutuba, sesungguhnya kitab-kitab, al-munazzalata, yang diturunkan, ala Syisin, atas Nabi Syis, kitab-kitab samawi. Al-kutub al-munazzalah yang dimaksud kitab-kitab samawi. Ala Syisin, atas Nabi Syis, khamsuna, 50. Wa ala Idris, dan atas Nabi Idris, salasuna, 30. Wa Ibrahim, dan atas Ibrahim, asyaratun, 10 kitab. Wa Musa, dan Nabi Musa, ahada asyara, 11 kitab. Wa Dawud, dan atas Dawud, wahidun, 1 kitab. Wa Isa, dan atas Isa, wahidun, itu 1 kitab. Wa Muhammadun, dan Muhammad, wahidun, 1 kitab. Wa Dawud wahidun, wa Isa wahidun, wa Muhammadin, wa Muhammadin, dan atas Muhammad, wahidun, itu 1 kitab, yaitu kitab Al-Quran, yang kitab Al-Quran tersebut muhaimin alal kutubis samawiyyati kulliha, yang merangkum, mencakup seluruh kitab-kitab terdahulu, yang menghapus seluruh kitab-kitab sebelumnya dari beberapa hukum. Kecuali dalam masalah akidah semuanya berbicara sama. Dalam masalah tauhid semua kitab sama. Karena itu dalam tauhid tidak ada nasikh mansukh. Dalam akidah ada nasikh mansukh, itu hanya dalam apa? Hukum. Dalam hukum. Ilmun nahwi was sarfi, ilmu nahwu dan syaraf. Qala al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu li ahadi talamidhihi, bagi salah seorang murid-muridnya. Qul, katakan olehmu, Syekh rahimahullah al-Imam al-Harari berkata kepada salah seorang muridnya. Kata Syekh kepada muridnya ini, qul, katakan, liwaladi, bagi anakku Abdurrahman, yaitu Abdurrahman. Jadi Syekh Abdullah punya putra namanya Abdurrahman. La tamalla min ilmin nahwi, janganlah bosan oleh engkau dari ilmu nahwu. Para ulama itu membaca jurumiyah itu entah berapa kali, berulang-ulang, entah ratusan kali, entah berapa. Apalagi yang ngajar, ngajar itu lagi, balik lagi. Makanya para ulama kalau untuk jurumiyah itu udah benar-benar ngelotok. Bang Ujang jurumiyah di luar kepala. Iya, di luar kepala Ujang, benar. Di luar kepala, nggak pernah masuk kepala. Di luar kepala terus. Iqra al-kitab, bacalah kitab, walau mi'ata marratin, walaupun 100 kali. Yang dimaksud ilmu nahwu, kitab ilmu nahwu. Jurumiyah
Misalkan ahyanan, terkadang asyahsu, seseorang, yuridu, berkehendak oleh dia, asyahs, ayatluba, untuk mencari ilman, akan satu ilmu, fayajidahu, maka mendapati oleh dia hu, akan ilman, ka'annahu, seakan dia ilmu, muqfalun, itu terkunci. Fa idza sabara, maka apabila sabar dia, yuftahu lahul babu, yuftahu, dibukakan lahu, baginya dia, asyahs, al-babu, akan pintunya, pintu ilmu tersebut. Jadi ilmu itu harus didekati dengan sabar, dipelajari dengan sabar. Kadang seseorang mau belajar seakan-akan ilmu itu terasa terkunci. Nah, itu butuh kesabaran. Terus didekati, dipelajari gitu. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, alladzi la ya'rifu an-nahwa wasyarfa, seorang yang la ya'rifu, tidak mengetahui, an-nahwa, akan ilmu nahwu, wasyarfa, dan syaraf. Qiraatul hadis, bermula membaca hadis, haramun, itu haram, alaihi, atasnya, itu orang yang tidak faham, tidak belajar nahwu dan syaraf. Maksudnya dia baca hadis sendiri lalu memahami hadis sendiri, haram baginya. Mengapa? Li'annahu, karena sungguhnya dia, yakdzibu, akan berdusta, ala rasuli, atas Rasulullah, duna ay ya'rifa, tanpa ia mengetahui, annahu kadzibun, bahwa dia itu dusta. An-nahwu, bermula nahwu, wahdahu, hanya dia nahwu saja, la yakfi, itu tidak cukup. An-nahwu, bermula ilmu nahwu, yubayyinu, menjelaskan, oleh nahwu, awakhiral kalimati, akan akhir-akhir kalimat. Ini mubtada, ini khabar, ini fa'il, ini maf'ul bih, ini maf'ul li ajli, ini maf'ul mutlaq, dan seterusnya. Amma amrul hurufi, adapun perkara huruf-huruf, perubahan kalimat sehingga huruf-hurufnya berubah, fala budda, maka mestilah, minas syarfi, daripada syaraf, ilmu syaraf. Nah, maka nahwu dan syaraf itu alat yang tidak dapat terpisahkan dari bahasa Arab, terutama untuk memahami Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Illa, kecuali, idza akhadahu, apabila mengambil oleh seseorang akan hadis, akan hadis, min fami thiqatin, dari mulut seorang yang thiqah, orang yang terpercaya. Maksudnya dia mendapatkan hadis tersebut dari guru seorang yang terpercaya, thiqah. Aw wajadahu, atau mendapati oleh dia akan hadis, mashkulan, berharokat, halnya berharokat, bidhabti thiqatin, dengan harokat oleh orang thiqah, dengan syakal daripada orang yang thiqah, diharokatin, yang mengharokatinya orang thiqah. Wajadahu, mendapati oleh dia akan hadis, fi kitabin, dalam suatu kitab, fi hatainil halataini, dalam ini dua keadaan, yajuzu, boleh, lahu, baginya,
illam yakun, walaupun tidak ada yang qara'a telah membaca atau belajar an-nahwa was sarfa akan nahwu dan saraf. Boleh dia membaca hadis tersebut kalau dia telah mendapatkan hadis tersebut dengan harokat dan dia ambil dari mulut seorang yang siqah, guru yang siqah memberikan atau meriwayatkan hadis kepadanya, maka boleh baginya untuk membaca hadis tersebut. Amma an ya'khudha, adapun jika mengambil oleh seseorang min kitabin, dari suatu kitab, tanpa dia belajar kepada yang siqah, wa ghairi madbutin, dan tanpa harokat, bidhabtin, dengan suatu harokat, dia baca sendiri, dia fahami sendiri, dan dia sendiri tidak faham nahwu dan saraf, fahadha, maka bermula ini orang arrada nafsahu, arrada telah menjerumuskan nafsahu akan dirinya lil halaki, bagi kebinasaan. Artinya akan tersesat dia, mau tidak mau akan tersesat. Masya Allah. Kalian udah berapa kali hatam jurumiyah? Usdul berapa kali? Bolak-balik. Hatam kagak. Sama juga kayak Bang Ujang, di luar kepala. Benar. Samsul yang ngajarin gimana sih, Sul? Usdul kagak paham-paham. Sampai apa? Di luar kepala. Dudul. Wanggut lagi lu. Di luar kepala. Patih suruh ngajarin. Kagak mau. Mau kudi udah, mau kudi. Mau kudi ngajar, yang belajar mau kudi. Al-Makudi. Udah tahu? Belum. Hatam belum, paham kagak. Lah, lu gimana? Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, an-nahwu was-sarfu kilahuma syurit liqari'il hadithi khasyatal ghalat, lakin hadha fi as-saliqi saqat li'ammihi min al-wuqu'i fil ghalat. An-nahwu, bermula nahwu, was-sarfu, dan saraf, kilahuma, setiap dari keduanya, syurit, itu disyaratkan. Setiap keduanya disyaratkan liqari'il hadisi, bagi seorang yang membaca hadis, khasyatal ghalat, karena kekhawatiran salah. Lakinna hadza, akan tetapi ini, an-nahwu was-sarf fis saliqi, pada seorang yang saliqi. Saliqi itu artinya orang Arab yang udah bawaannya fasih. Seorang Arab yang tabiatnya fasih dalam berbahasa, tidak tercampur dengan bahasa-bahasa luar, bahasa-bahasa di luar bahasa Arab. Saliqah itu artinya murni dalam bahasa Arabnya, seperti orang-orang Arab di zaman sahabat misalkan. Di masa itu kan nggak ada nahwu sorof, tapi berbicara mereka dengan nahwu, ada sorofnya. Walaupun di zaman itu belum ada nahwu dan sorof, tapi apa? Kalimat yang mereka ucapkan benar. Kalimatnya, awakhirul hurufnya, akhir-akhir huruf, kedudukan i'rabnya, fa'il maf'ul misalkan.
Itu benar mereka, walaupun tidak belajar nahwu. Nah, ini namanya apa? Saliqi. Seorang saliqi. Saqat, lakinna akan tetapi hadza ini nahwu dan sharaf. Fis saliqi, pada seorang yang saliqi. Saqat, telah gugur. Li'amnihi, karena amannya seorang sadiqi, minal wuku'i, dari terjatuh fil ghalat, dalam kesalahan. Ada sad sofa nggak situ? Ada sad sofa? Nggak ada. Nggak ada. Sad sofa nggak ada. Tom nggak ada. Ilmu nahwi, bermula ilmu nahwu, lam yakun ayyamus sahabati, tidak ada di zaman para sahabat. Lam yakun masyruhan, tidak ada itu ilmu nahwu masyruhan, disyarah, dijelaskan, muwassa'an, secara luas. Bahkan di zaman sahabat belum dikenal adanya ilmu nahwu, itu belum dikenal. As-sahabatu, para sahabat Rasulullah, makanu, tidaklah mereka, yahtajuna, berhajat atau membutuhkan oleh mereka, lin nahwi, bagi ilmu nahwu. Lianna lughatahum, karena sesungguhnya bahasa mereka, muwafiqatun, sejalan atau bersesuaian, lin nahwi, bagi nahwu, biduni dirasatin nahwi, dengan tanpa belajar nahwu. Para sahabat begitu. Kalau Bang Ujang belajar nahwu, kagak bisa-bisa bahasa Arab. Para sahabat tanpa belajar nahwu, bahasa Arabnya bagus-bagus. Rombongan kita udah belajar nahwu, kagak bisa bahasa Arab. Lu bagaimana? Linglung. Alladzina kanu ummiyina, alladzina, orang-orang yang, kanu, adalah mereka, ummiyina, orang-orang ummi, yaitu yang tidak baca dan tidak menulis. Dari kalangan para sahabat banyak tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Minas sahabati, dari kalangan para sahabat, kana nutquhum, adalah kata-kata mereka atau pembicaraan mereka, bilughatihim, dengan bahasa mereka, muwafiqan, itu sesuai, lin nahwi, bagi nahwu, min duni ayyata'allamun nahwa, dari tanpa belajar oleh mereka akan nahwu. Min tabi'atihim, dari tabiat mereka. Kana kalamuhum, adalah perkataan mereka, muwafiqan, itu sesuai, lin nahwi, bagi nahwu. Itu namanya saliqah. Emang bawaannya begitu. Udah fasih, bawaannya bahasa mereka begitu. Summa, kemudian, lamma ikhtalatal arabu, ketika bercampur oleh orang-orang Arab, bil ajami, dengan orang-orang non Arab, di luar orang-orang Arab, taghayyaratil lughatu, taghayyarat, berubahlah, al-lughatu, oleh bahasa Arab. Asharal lahnu, maka jadilah al-lahnu, oleh kesalahan, syai'an, itu menyebar, fi afwahil muslimina, di mulut-mulut orang-orang Islam. Al-Arabi, orang-orang Arabnya, wa ghairihim, dan selain mereka orang-orang Arab. Orang Arabnya sendiri akhirnya apa? Banyak yang salah untuk ngomong berbahasa Arab, ngomong bahasa Arabnya. Wasara, dan jadilah, ta'allumu an-nahwi, belajar nahwu, fardhon, itu wajib, 'alal kifayati, fardu kifayah, wajibnya atas wajib kifayah atau fardu kifayah.
Saya mengalami sendiri, bahkan di Masjidil Haram ini, di Masjidil Haram. Saya ngomong sama orang Arab, ini orangnya pakai gamis. Bahkan ditugaskan dia itu, rupanya ditugaskan untuk ya pokoknya ada tugas di wilayah Masjidil Haram. Pakai gamis gitu. Rapi. Sajak ngobrol, kaget dia, bahasa Arab saya cakepan, lebih bagus daripada bahasa Arab dia. Iya itu, heran dia, ngobrol-ngobrol, rupanya dia curhat. Kata dia apa? Di antara pelajaran yang berat bagi saya, kata dia, ilmu nahwu. Lah, itu orang Arab sendiri ngomong gitu. Orang Arab sendiri. Ya Allah, itu pakai gamis rapi itu. Ketika saya ngobrol begitu, kemudian datang orang apa tuh yang rapi pakai pakaian semacam polisi gitulah. Terus Arab juga, sama bukan Arab. Dia ngobrol sama temennya itu. Apa? Rupanya dia dapat surat, kagak bisa baca. Surat dibaca. Ya, kata saya nggak bisa baca, nggak bisa, ketawa dia, nggak paham ini apa isinya, katanya begitu. Arab sendiri gitu. Itu kejadiannya atau persis begitu itu di Masjidil Haram atau di sekitar Masjidil Haram. Di luar masjid waktu itu, seingat saya, di luar masjid, bukan di dalam masjidnya, di luar masjid. Saya ngobrol, dik bisa nahwu. Wa amma man yaqra'ul haditha, dan adapun orang yaqra'u yang membaca, oleh man al hadits akan hadis, fa ma'rifatuhu, maka pengetahuan dia man bin nahwi dengan nahwu, fardu ainin, itu fardu ain. Kalau dia mau mempelajari hadis, maka berarti juga fardu baginya, wajib baginya untuk mempelajari nahwu. Li'annahu, karena sungguhnya dia, idza lam ya'rif, jika tidak mengetahui an-nahwa akan nahwu, wa arada, dan berkehendak oleh dia, an yaqra'a, untuk membaca oleh dia hadisan, akan suatu hadis, min ahaditsir rasuli, dari beberapa hadis Rasulullah alaihi salam, min kitabin, dari suatu kitab, qad yaqra'uhu, bisa jadi terkadang atau mungkin yaqra'uhu, membaca oleh dia akan itu kitab, ala ma yufsidu ma'nal hadisi, atas apa yang merusak akan makna hadis. Kalau dia kagak paham nahwu, bisa jadi dia apa? Membaca hadis lalu dimaknai oleh dia dengan pemaknaan yang merusak, karena dia tidak paham nahwu. Masya Allah. Ala ma yughayyiru ma'nal hadis, atas apa yang merubah akan makna hadis. Itu kalau dia tidak paham nahwu, dia memaknai hadis yang dapat merubah akan makna hadis, fayakunu, maka jadilah dia kadzaba 'ala rasuli, berdusta oleh dia atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berdusta atas Rasulullah. Dan orang yang berdusta atas Rasulullah, ancamannya berat. Rasulullah mengatakan apa? Fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Dia berarti telah mengambil tempatnya dari api neraka. Nauzubillah. Alladzi lam yata'allam, seorang yang lam yata'allam, belum belajar an-nahwa akan nahwu. La yajuzu, tidak boleh, lahu baginya, ay yaqra'al hadis, untuk membaca hadis, illa, kecuali, ayyajida, bila mendapati oleh dia, kitaban, akan suatu kitab, madbuton, diharokati, telah diberi syakal,
telah diberi harokat, hurufuhu akan huruf-hurufnya, wa syaqluhu dan syaklnya. Syaklnya itu kitab dengan apa? Harokat. Ad-dhammatu pada dhammah, wal fathatu dan fathah, wal kasratu dan kasrah, was sukunu dan sukun. Walladzi dhabatahu dan yang memberi harokatnya akan itu kitab, yakunu adalah aliman, itu seorang alim siqatan yang terpercaya. Fa in hasala, maka apabila mendapati oleh dia ala hadzal kitabi, atas ini kitab, itu tadi yang berharokat, yang memberi harokatnya seorang yang alim siqah, dia mendapati ini kitab min kutubil hadis, dari kitab-kitab hadis, yajuzu boleh qiraatuhu, oleh membacanya. Fayaqulu, maka berkata oleh dia, qala Rasulullah kadza wa kadza. Tuh gitu. Kalau dia mendapati kitab tersebut mashkulan bidhabt, mashkulan artinya diberi harokat dengan harokat yang benar dari seorang alim yang thiqah. Lianna al-lughatal arabiyyata, karena sesungguhnya bahasa Arab, al-kalimatul wahidatu, bermula kalimat yang satu, takunu ada ia, madmumatan berdhammah, jadi bentuknya sama tapi bacanya bisa lain-lain. Ada kalanya satu kalimat itu berdhamma wa maftuhatan, dan maftuh fathah, wa majruratan dan jar, dijar majrur dengan jar, kasrah berkasrah, ala hasabil ma'ani, atas sesuai makna-makna. Hadza, ini perkara, la yujadu, tidak didapati, fi ghairil lughatil arabiyyati, dalam selain bahasa Arab. Mengujang, ada huruf mim, kemudian lam, kemudian kaf. Mim, lam, kaf. Apa bacanya? Hah? Ada huruf mim, kemudian lam, kemudian kaf. Mim, lam, kaf. Apa bacanya? Bacanya dengan harokat. Apa bacanya? Iya, bacanya bisa macam-macam mengujang. Mim, lam, kaf. Apa bacanya? Malik. Bisa nggak? Bisa. Terus apa lagi? Malak. Bisa nggak? Bisa. Terus apa lagi? Milk. Milik. Mulk. Malak. Milik. Nah itu. Dan itu semuanya benar. Terus yang mana yang benar? Ya tergantung siyaqul kalamnya. Siyaqul kalam itu apa namanya, susunan kalimatnya. Tergantung susunan kalimat. Itu diketahui ini bacaannya apa dari susunan kalimat. Mim, lam, kaf. Terus di belakangnya ada al-maut. Jadi bacanya apa? Jadi bacanya apa? Hah? Malak, malik atau milk? Malak berarti. Kalau malak berarti artinya apa? Malaikat. Iya, karena ada mautnya di belakang. Berarti bacanya apa? Malakul maut. Artinya apa? Malaikat pembawa kematian, yaitu Azrail. Iya. Itu siapa? Azrail. Kalau ada tulisan gini, nggak ada harokatnya nih. Hadza ada harokatnya dah. Kemudian mim, lam, kaf.
Hadzal kitab, hadzal kitab. Kemudian mim lam kaf. Li, apa bacanya? Malak, malik, milik. Mau jangan paham. Hadzal kitab, ini kitab. Kemudian apa? Ada tulisan mim lam kaf. Li, belakangnya li. Bacanya mim lam kaf milkun, malakun atau mulkun? Malakun. Malakun tadi malaikat. Masa ini kitab malaikat bagiku? Bagaimana? Hadzal kitab milkun. Apa milkun? Milik, li bagiku. Masa malak? Kalau milkun milik, kalau malak artinya malaikat. Ada satu lagi mulkun. Apa artinya mulk? Raja. Itu dia. Ada lagi kerajaan. Al-mulk itu kerajaan. Ada lagi al-malik, raja. Kalau al-malik apa? Raja. Tapi kalau al-mulk kerajaan. Lain itu. Wajib itu bisa biasanya mukul, tapi itu gimana menjadikan berarti satu kalam itu ya. Ya itu sama. Yadribu itu maknanya banyak. Yadribu itu maknanya banyak. Bukan artinya yadribu itu hanya mukul aja. Iya. Itulah bahasa Arab. Nah, jadi orang yang hendak membaca hadis dia harus paham apa? Nahwu dan shorof. Kalau nggak paham nahwu dan shorof, jangan baca hadis. Ya kecuali dia belajar kepada ahlinya. Artinya mengambil hadis dari orang-orang yang thiqah, yang terpercaya, yang dia dalam ilmunya juga telah mengambil dari orang alim dan thiqah lainnya dari atasnya. Terus bersambung gitu ke atas terus kepada para ulama hingga sampailah kepada para sahabat dari Rasulullah. Nah, itu namanya mata rantai. Disebut dengan sanad. Disebut dengan apa? Mojang. Sanad. Jadi sanad itu apa? Mata rantai, silsilatur rijal. Mata rantai para perawi, para ulama. Itu namanya sanad. Al-ikhbar an tariqil matan. Dalam istilah ilmu hadis, definisi sanad itu apa? As-sanad huwa al-ikhbar an tariqil matan. Jadi pemberitaan jalur menuju matan. Pemberitaan jalur menuju matan. Matan itu redaksi hadis. Nah, para perawinya ini, mata rantainya ini sampailah kepada hadis. Nah, mata rantai ini namanya apa? Sanad. Itu tadi silsilatur rijal. Mata rantai para perawi hadis. Nah, gitu. Jadi cara mencari ilmu itu begitu caranya. Harus kepada yang memiliki sanad yang thiqah, yang terpercaya dalam keilmuannya. Gurunya siapa? Lalu gurunya tersebut punya gurunya siapa? Gitu. Begitu Mujang. Bukan duduk di pohon beringin. Di bawah pohon beringin duduk. Itu sih yang datang setan. Itu yang datang apaan? Setan. Iya. Iya. Iya, mau ujang bisa nggak? Lah iya begitu. Loh. Alfiah tamat.
tapi nggak paham. Dia guru hibrid. Oh, masya Allah. Tamat, tapi nggak ada yang paham. Semuanya di luar kepala semua itu. Oh iya, mantap udah. Di luar kepala udah. Di luar kepalanya bukan ngelotok, di luar kepalanya nggak masuk. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim.